Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita bersyukur malam hari ini bisa bertemu berkumpul di majelis ilmu. Kita berdoa semoga Allah berikan keberkahan, kebahagiaan dalam hati kita lewat wasilah taklim di malam hari ini. Yang kedua, salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini sesuai dengan tema berkaitan dengan amal yaumiyah yang memudahkan kita masuk surga. Ada di kitab Minhajul Qasidin, Ibnul Qudamah menjelaskan tentang khamsah fi'lul yaumiyah yudkhiluhul jannah. 5 kegiatan harian atau aktivitas harian yang kalau kita lakukan itu akan menjadikan kita dimudahkan Allah untuk masuk surga. Yang penting sebelum kita kaji amalannya apa saja, yang perlu kita sampaikan sebagai muqaddimah tentang apa untungnya kalau kita masuk surga dan kenapa kita mesti harus masuk surga, itu ya. Pertama bahwa kita itu memang aslinya penduduk surga. Jadi kalau di dunia ini kita hukuman, berarti kan harusnya kita nanti kembali lagi ke tempat semula, yaitu surga. Ada yang menjelaskan tiga gigitan itu menjadikan beliau dikeluarkan dari surga. Lah kita pengen masuk surga kok dosanya diulang-ulang berkali-kali, makan haram yang enggak cuman 1-2 gigitan berkintal-kintal. Kemudian yang kedua, kenapa kita masih harus masuk surga ini, sehingga ini menjadi motivasi kenapa kita harus mengamalkan ini supaya masuk surga. Karena orang kalau masuk surga berarti dia mendapatkan kesuksesan yang hakiki atau keberuntungan yang sifatnya permanen. Karena di dalam surga itu ada salah satu nikmat surga itu namanya mu'abbadan. Mu'abbadan itu kenikmatan yang sifatnya permanen, nggak ada batasnya. Yang itu nggak ada kalau di dunia. Karena di dunia itu semua sifat dunia itu cuman sementara, menipu dan tidak abadi. Misalnya seneng di dunia ya sebentar, nanti habis itu mesti sedih. Misalnya sehat di dunia ya sebentar mesti sakit. Dulu pas berkuasa mungkin 10 tahun ketoknya sehat, ngerti-ngerti leren sakit. Emangnya presiden terus nggak sakit ngono apa piye? Kalau di dunia itu walaupun presiden ya tetap sakit. Pemene saya udah presiden, saya randuwe dokter pribadi, tambah gampang sakit. Atau misalnya muda apa tampan ya nggak mungkin lama, nanti lama-lama jadi jelek. Muda ya mesti tua. Intinya nggak akan ada yang sifatnya permanen. Tapi kalau di surga itu kenikmatannya adalah mu'abbadan. Kalau seneng ya senengnya terus abadi, nggak bisa susah. Kalau muda ya muda terus, nggak bisa tua, dan mudanya itu permanen. Kalau dia sehat ya sehatnya abadi, sehat terus nggak bisa sakit. Nah yang paling kita harapkan nanti kalau kita hidup di surga itu hidup terus nggak bisa mati. Karena sudah nggak ada kematian lagi. Nah itu makanya harus masuk surga karena itu. Nah yang ketiga, supaya kenapa kita masuk surga itu, motivasinya adalah supaya kita bisa ketemu dengan Allah SWT. Allah mengatakan faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang pengen ketemu langsung dengan Allah Taala, falyamal amalan sholiha, dia harus banyak mengerjakan amal soleh, beriman dan mengerjakan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak boleh melakukan kesyirikan. Jadi syarat masuk surga itu harus mentauhidkan Allah, tidak syirik, dan dia beriman dilanjutkan dengan banyak mengerjakan amal soleh. Dan amal solehnya tidak dicampuri dengan riya atau syirik itu. Di situ artinya balasan surga ada tambahan, yaitu ketemu dengan Allah Ta'ala. Ada ayat yang menjelaskan ini dalil kalau di surga nanti bisa ketemu dengan Allah itu apa? Di surat Al-Isra Allah mengatakan lilladzina ahsanu bil husna wa ziyadah. Orang yang nanti masuk surga maka dia akan dikasih ziyadah, bonus,
Kemudian para sahabat itu sampai bertanya, ya Rasul, di surga itu kan sudah begitu nikmat, terus bonus apa lagi coba? Ya tambahannya itu apa lagi? Maka kemudian Allah mengatakan ada dua. Pertama adalah nadhr wajhullah wa alhaqnahum bisolihin. Yang pertama dia bisa melihat wajah Allah. Kemudian yang kedua dia akan ketemu lagi dengan keluarganya yang soleh. Jadi nanti di surga bisa ketemu dengan mbah kita yang sama-sama soleh, atau ketemu Pak D kita yang sama-sama soleh nanti masuk surga. Maka kenikmatan yang terbesar setelah mati itu ketemu dengan orang soleh. Doanya Nabi Yusuf itu ketika mau mati pendek tapi sangat berkualitas. Apa itu? Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Matikan aku dalam keadaan Islam dan temukan aku dengan orang soleh. Maka kenikmatan ini dari ayat ini para mufassirin menjelaskan ternyata kenikmatan yang terbesar sebelum mati itu adalah mati dalam keadaan Islam. Karena ada orang yang Islamnya bagus tapi ketika mati malah murtad. Ada orang yang ahli ibadah tapi ketika mau mati malah buruk. Padahal amal dihitung dari penutupan, gitu ya. Lah kemudian kenikmatan yang terbesar setelah mati itu adalah ketemu dengan orang soleh. Karena kalau ketemu orang soleh kok setelah mati itu tempatnya cuma satu tok, yaitu di surga. Nggak ada ceritanya orang soleh kok ketemu di neraka. Walaupun ada sekarang aplikasi yang ngetoknya di neraka. Alhamdulillah guys, ini hari pertama saya di neraka guys. Ini tempat tidur saya di neraka guys. Saya ketemu dengan idola-idola saya. Itu pelecehan yang luar biasa itu. Allah mengatakan laqad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kafir setelah kamu beriman. Kenapa? Karena dia berani melecehkan Allah, melecehkan Rasul, dan melecehkan ayat-ayatnya berupa ayat surga dan neraka. Qul abillahi wa bi ayatihi. Kata Allah, katakan, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya kuntum tastahziun, kamu mengolok-olok, gitu ya. Laqad kafartum, kata Allah, maka kamu telah kafir ba'da imanikum, setelah kamu beriman. Konten apa yang mana? Ngerti wong ya tak tapuki sendal. Jamaah rahimakumullah. Jadi itu ya. Nah kemudian alasan yang keempat kenapa harus masuk surga, ini ya karena kalau nggak di surga pasti neraka. Karena di akhirat itu tempatnya cuma surga sama neraka. Dan kita nggak mungkin kuat untuk masuk neraka. Karena jangankan kok kemudian berdiam di neraka. Antum cukup kena asapnya saja. Misalnya neraka itu bocor satu lubang hidung sapi, terus antum kena asapnya langsung gosong dan kebakar loh Pak. Ada hadis Nabi mengatakan, lau hafara jahannam an fi baqaratin fi masyriqiha. Andai kata neraka jahanam itu bocor satu lubang hidung sapi di daerah paling timur, laharikuha fi maghribiha, maka langsung terbakar yang di daerah paling baratnya. Apalagi antum di sampingnya, maka kalau bocor satu lubang itu tadi langsung kebakar, saking temperaturnya sangat tinggi, sangat panas gitu ya. Makanya sampai Allah mengatakan ketika ditanya wa ma adraka mas-saqor, tahukah kalian bagaimana bentuk gambaran panasnya neraka sakor? Itu kata Allah, la tubki wala tadar. Neraka itu tidak menyisakan ya, dan tidak ada bekas. Jadi semua barang yang masuk neraka jauh meneh kok manusia ya toh? Tapi kalau manusia memang dia nggak habis karena bahan bakarnya itu ya manusia. Tapi semua barang selain manusia, mau batu, kayu, apalagi kayu, besi atau baja yang sangat keras sekalipun, ketika masuk ke neraka orang menit-menitan langsung ambiar, kemudian habis nggak berbekas saking panasnya. Lah kayak gitu kok malah nggo konten gitu Pak. Itu merendahkan betul itu ya toh. Sok ben neraka kayak ngobong ngono ki. Alhamdulillah rahimakumullah. Maka kalau kita ngerti dasarnya neraka, maka sekarang sudah nggak ada pilihan itu, kita harus masuk surga. Pokoknya rekoso serapopo dibetah-betah ki sedelok. Walaupun ada maksiat begitu begitu banyak, diimpet, ditahan supaya kita tidak terjerumus dalam neraka. Nah sekarang apa saja amalan-amalan yang ringan dan harian yang itu kalau antum lakukan itu akan memudahkan kita untuk masuk surga. Beliau mengatakan minimal 5 ini hariannya. Yang pertama, yuhafidul wudu, jenengan membiasakan untuk menjaga wudu, maka dijamin ya, orang yang bisa menjaga wudu walaupun nggak sholat dia batal langsung wudu, itu akan
dimudahkan dan akan dibuka baginya pintu surga. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Maminkum yatawaddo," siapa di antara kalian yang kalau batal langsung berwudu, fayusbihul wudu, kemudian dia tetap menyempurnakan wudunya walaupun enggak salat, futihat lahu abwabul jannah, maka pasti akan dibuka baginya pintu surga. Bahkan Nabi mengatakan, ya kalau bisa wudhu itu tidak hanya sholat, terutama ketika mau tidur, walaupun itu sunnah tapi pahalanya sangat besar. Ya, wudhu ketika mau tidur itu Nabi memberikan penjelasan ada 3 keutamaannya. Kata Nabi, "Idza ataita madji'aka falyatawaddo bi wudu'i shalah." Kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, mau mapan turu, falyatawaddo bi wudu'i shalah. Maka berwudulah kamu seperti wudunya orang mau salat. Apa fungsinya? Fungsinya ada 3 di situ. Pertama, kamu menutup harimu dengan kebaikan. Berarti hari-hari antum sehari ketika penutupannya dengan kebaikan, maka hari itu walaupun ada keburukan akan dihitung baik karena hari itu dihitung penutupannya. Kan ada hadis, innamal a'mal bil khawatim, amal dihitung dari penutupan. Kalau mati kita penutupannya su'ul khotimah, walaupun tiap hari ke masjid, maka kehidupan kita itu dianggap buruk. Kemudian kalau penutupan harian itu adalah setiap mau tidur. Kalau penutupan mingguan itu adalah setiap hari Jumat. Kalau penutupan bulanan itu Ayyamul Bid. Kalau penutupan tahunan itu adalah Yaumul Arafah. Maka ngeceknya, antum dikatakan setahun baik itu ketika Arafahnya bagus. Kemudian antum dikatakan 1 bulan baik itu ketika Ayyamul Bid kamu bisa melakukan kebaikan. Kalau mingguan itu pertanda seminggu baik itu adalah ketika hari Jumatnya itu, ya. Kalau harian itu penutupan baiknya adalah ketika mau tidur. Itu makanya kepepet pagi, terenceng, duha, siang banyak dosa. Ketika menutup harinya dengan kebaikan itu insya Allah sehari itu dianggap baik karena dalam hadis tadi amal kita dihitung dari penutupannya. Makanya setan itu betul-betul intens menggoda manusia itu di masa-masa pertarungan akhir penutupan. Kalau hari mau tidur itu setan langsung main di situ. Ketika mau mati itu yang paling parah. Peperangan terakhir manusia dengan setan itu ketika mau mati. Makanya kalau ada orang yang sekarat itu jangan ditinggal itu. Itu pertarungan dengan setan. Jangan sampai kemudian antum lupa nggak mentalkan kemudian dia mati dalam keadaan keburukan. Itu kebaikan dia selama hidupnya itu bisa hancur karena penutupannya dalam keadaan buruk itu ya. Maka di tempat-tempat itu penutupan itu godaan setan lebih berat. Coba jenengan mau tidur itu nutup hari dengan kebaikan apa keburukan, coba kita muhasabah diri kita aja. Saya yakin ketoke roto-roto awake dhewe niku mapan turu ya wis ora wudu, terus nonton HP, ngundudul-ndudul gambar sik rada jorok-jorok sithik. Nek wong wedok joget-joget, TikTokan keturon. Nah, ngono biasane lagi nonton Facebookan keturon, lagi TikTokan keturon. Jadi nutup harinya dengan TikTok, menutup harinya dengan dangdutan. Itu berarti tanda sehari itu dalam keadaan buruk, itu ya. Yang kedua, apa fungsinya? Nabi mengatakan fa in mitta fa anta thahir. Kalau kamu mati pada saat itu kamu dalam keadaan suci, dan mati dalam keadaan suci itu artinya surga. Karena ada ayat yang menjamin siapa yang mati diwafatkan Allah dalam keadaan bersih dari dosa dan najis. Kan wudhu itu membersihkan dosa dan membersihkan najis gitu ya. Apa jaminannya? Kata Allah, udkhulal jannah bima kuntum ta'malun. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja atas apa yang kamu kerjakan. Silahkan masuk surga atas balasan apa yang kamu kerjakan. Thayyibin walladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibin. Kata Allah, siapa yang diwafatkan Allah dalam keadaan thayyibin, bersih dari dosa. Itu. Mungkin kita juga bingung ngopo kok kalau kita mau tidur itu Nabi mengatakan jogo-jogo nek bablas mati nanti kemudian kita kondisi bersih. Karena memang ternyata Allah sendiri yang mengatakan bahwa ketika tidur itu roh kita memang dijabut, Pak. Kan Allah mematikan kita itu 2 kali. Dalam ayat Allah mengatakan Allahu yatawaffal anfus hina mautiha walladzi lam tamut fi manamiha. Sesungguhnya Allah mewafatkan manusia 2 kali, ketika mati dan ketika sebelum mati, yaitu pas tidurnya.
Maka ketika tidur diambil rohnya dan Allah akan kembalikan lagi kalau dikehendaki. Makanya kalau mau tidur para sahabat itu pasrah kematian. Maka doa mau tidur juga doa pasrah kematian. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian ketika kita bangun tidur doanya juga bersyukur alhamdulillah ternyata bisa hidup lagi setelah mati. Kan doanya alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana gitu ya. Nah, itu fungsi yang kedua. Yang ketiga ini adalah fahuwa fi ghisyatil malak. Siapa yang bisa menjaga wudu atau bisa wudu ketika mau tidur, maka malam itu dia akan dikawal, dilindungi malaikat dari serangan keburukan setan atau keburukan waktu malam. Makanya perintah Nabi itu ya, ketika kita mau tidur yang wajib nggak boleh kita tinggal itu ada 3. Pertama doa pasrah kematian, yang kedua wudu supaya dikawal malaikat, yang ketiga ini yang selalu diajarkan Nabi apa? Membaca maudotain, yaitu kul nas kul falak. Karena ketika antum membaca 2 surat ini walaupun pendek gitu ya, itu antum akan dilindungi dari 4 bahaya besar. Apa bahayanya? Pertama min syarri ma khalaq, keburukan makhluk. Makhluk itu makhluk yang kelihatan ataupun enggak kelihatan. Misalnya kalau jengking, ulo, padal atau apa, kan ada tuh malam-malam ngerti digelusuri ulo, ya toh, omahe cedek kali, ya toh. Makanya kalau baca ayat itu yakin insya Allah akan dilindungi dari kejahatan makhluk. Yang kedua, antum akan dilindungi dari keburukan waktu malam. Wa min syarri ghasikin idza waqab, ya, keburukan waktu malam. Waktu malam itu banyak loh keburukan. Maling ngono ki ya biasanya malam, dangdutan ya malam biasanya, terus kupu-kupu malam ku ya biasanya keluyuran nek malam. Ayam kampung kampus ku ya malam, nek kampung kan siang, nek kampus malam. Ya toh? Coba antum melihat podo ayam iki bedake ayam kampus karo kampung ngono kuwi. Awan karo bengi. Nek bengi itu identik dengan keburukan memang. Coba antum melihat rata-rata hiburan malam ki siang apa malam? Jenenge hiburan malam. Maling bareng malam. Wis rata-rata gaple ku ya malam, termasuk diskotik ku ya ramene malam. Hampir semuanya malam. Antum insyaallah akan dilindungi itu. Terus yang ketiga, antum akan dilindungi dari bisikan atau ilmu santet atau sihir buhul-buhul. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari hembusan tukang sihir yang termasuk buhul ikatan-ikatannya itu. Antum kalau mau tidur itu kemudian baca tadi, walaupun misalnya enek iri ada yang nyantet, jangan disantet toh, insya Allah aman ya, karena dilindungi malaikat dan antum sudah dijaga dengan surat itu tadi. Termasuk yang keempat apa? Wa min syarri hasidin idza hasad, serangan orang-orang yang iri ketika dia pas iri. Hati-hati loh Pak, orang tuh nak iri itu kejahatannya ya, kedolimannya itu lebih besar dari semua kedoliman yang lain. Nabi mengatakan ma adlamu dulman, tidak ada kedoliman yang dolimnya itu lebih besar min hasidin ilal maksud, mengalahkan orang yang iri sama sik diireni. Dan iri biasanya sak profesi. Misalnya ustad ngono sik iri ya ustad, sik bakul sate ngono irine karo bakul sate. Hati-hati, sik rada duwe penghasilan, rada ganteng, rada sugih, terus wonge apik-apik ngono kuwi berarti mesti oke sik iri kuwi. Makanya nek antum tuh duwe duit kok iso bersedekah, itu anugerah besar. Antum duwe ilmu kok iso ngamalke ilmu, anugerah besar. Sampai diireni banyak orang. Sampai iri yang dosa besar itu saja diperbolehkan untuk dua ini karena anugerah. Sampai Nabi aja membolehkan cemburu, membolehkan iri kepada 2 golongan. Siapa itu? Golongan orang yang punya duit kemudian dia dermawan itu loh. Makanya antum bersyukur banget itu nek iso kayak gitu itu. Antum dua ilmu, iso ngamalke ilmu, iso ngajarkan ilmu, itu anugerah besar itu. Banyak orang berilmu tapi ngajari ilmu ya ora gelem, kon ngisi ya ora gelem. Nah aku mbah penting dikon ngono mangkat nek aku kayak modele ya toh. Ben ya toh. Walaupun sik luwih pinter akeh ngono kuwi ora kanggo ilmune ya. Ilmu tafsir dari ilmun yang tafi'u bihi, ilmu yang memberi manfaat itu ternyata bukan dari banyaknya, bukan dari apalannya, tapi ketika ilmunya itu bisa dimanfaatkan banyak orang dan ilmu yang dia miliki itu bisa memberi manfaat banyak orang. Karena ilmu niki terus diajarke ora, kemudian diminta manfaatnya ya ora gelem, enek masalah iki.
Ustaz kuwi hafid Quran kuwi entuk bojo tanggoku ngono, tak kon ngimami ra gelem, tak kon ngisi kultum ra gelem. Lagi aku kan nang kon dadi imam, lu gentenan Mas mantum kan hafid Quran ngono. Mboten ngono. Nek aku enek malah klinteran ning jaba. Ngrekokane nonton meding ngono barang. Lah wis hafal. Ayo maju imam. Mboten ngono kuwi. Kon ngisi kultum ra gelem wis mubadir ilmumu kuwi kuliah teko Mesir barangnya nggih apa ngono ya to. Ilmu simpen dhewe ngono. Kene aku ora teko Mesir penting dikon ngisi tak isi ngono wae. Ya sepenting apa yang disampaikan ini bener ngono walaupun ngertine cuma sedikit saya penting bener ngono wae ya to. Sama rahimahullah. Jadi itu nomor 1 ya, kita jaga wudu. Ini amalan yang kita sepele tapi berat bagi antum bisa melazimi jaminannya surga. Bilal itu dijamin surga itu bukan amalan yang berat, jihad itu ndak. Apa keunggulan beliau? Menjaga wudu, batal wudu itu pahalanya ngalahke wudu yang wajib. Padahal wajib itu ya tetap nggak akan bisa dikalahkan dengan sunnah. Kabeh amalan sebanyak apapun nek sunnah ora bakal iso ngalahke wajib. Contohnya jenengan umrah ora bakal iso ngalahke haji. Walaupun sedekah oke kaya ngopo ora bakal iso ngalahke zakat. Walaupun antum poso sunnah apapun ora bakal iso ngalahke poso wajib. Tapi khusus untuk wudu, antum wudu mau tidur itu walaupun sunnah pahalane ngalahke wudu yang wajib. Karena kalau wudunya wajib itu kan mau sholat, jangan mau sholat wudu. Ini antum nggak sholat lagi, mau tidur kok wudu coba. Kira-kira abad pundi? Wudu arep turu apa wudu mau sholat? Ya wudu mau tidur ki lebih berat. Orang ngopo-ngopo kok wudu. Pemeneh wis kemul klami, dusul-dusul bojone lah kok kowe krungu tausiahe Pak Yusuf ora kae mau. Ngrungokke ora kon wudu sik ngono waduh. Kadung nganggo kaos kaki loh ya. Makanya Nabi menyuruh kalau kita itu ba'da isya segera tidur mumpung urung batal gitu loh maksudnya. Karena juga Nabi itu sangat benci orang yang ngobrol ba'da isya kalau nggak penting ya, dan tidur sebelum isya. Nih hadisnya Nabi mengatakan kana Rasul yukrihun naum qabla isya wa takallama ba'dahu. Nabi itu sangat benci orang yang tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Berarti nek saurunge isya segera tidur, nek bar isya saurung isya itu jangan tidur ya, kemudian ba'da isya segera tidur gitu loh. Kecuali memang darurat misalnya nek tamu apa pengajian atau karena gojek karo bojone, nah itu dimaklumi ku tiga-tiganya boleh. Iki sik dadi masalah ki wong jomblo apa duda ora ndek bojo, ora enek tamu, ya ora melu ngaji kuwi ra turu ki lho. Ngopo aku yang gumun ngono kuwi. Urung ndek bojo kok ora turu ngono lho bar isya kuwi. Dibenci Nabi makhluk ngono. Ini yang pertama nggih. Yang kedua sekarang amalan yang memudahkan kita untuk masuk surga. Yang kedua ini Nabi mengatakan adalah kita menahan marah. Pokoknya antum biasakan untuk memaafkan kesalahan orang dan menahan untuk tidak marah. Namanya halim. Ini hadisnya inna min abwabil jannah kadiminal ghaid. Ada hadis yang lain Nabi mengatakan la taghdab, kamu jangan marah, jangan emosi, maka disiapkan bagimu adalah surga. Gitu ya. Jadi ini yang kedua Allah menjelaskan di surat Ali Imran tentang surga yang seluas langit dan bumi. Wasaru ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu kan disiapkan orang bertakwa toh. Nah, di situ disebutkan ciri khas atau sifat manusia yang bertakwa yang bakal dijamin surga itu. Di situ ada 4. Pertama, tidak pelit dan dia selalu infak dalam keadaan lapang atau sempit. Yang kedua apa? Dia bisa menahan, tidak gampang marah. Kadiminal ghaid. Yang ketiga apa? Gampang memaafkan kesalahan orang. Ini level takwa yang tinggi loh, Pak itu. Ya, dia walaupun disakiti, dia tidak tersinggung dan dia tetap bisa menahan marah. Dia tidak gampang tersinggung, tidak gampang sedih, tidak gampang tersakiti dengan omongan atau sikap orang lain, dan dia sangat mudah untuk memaafkan.
Bahkan Nabi mengatakan ada amalan yang ringan, tapi itu memudahkan kalian masuk surga. Apa itu? Ya, kata Nabi adalah afsus salam silul arham. Kamu banyak menebarkan salam, kemudian ngasih makan, ya kemudian melapangkan hati. Kan di situ udkhulul jannata bisalam. Silahkan masuk surga selamat tanpa mampir, itu surganya. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam, ya. Dia ini disebut oleh Nabi calon penghuni surga. Sampai Umar bin Khattab itu penasaran itu sama orang ini kok sampai disebut ahlul jannah, ki amalannya opo. Akhirnya dia deteksi, dia sengaja pengen nyari amalan khasnya itu. Akhirnya direwangi nginep di rumahnya 3 hari. Ternyata nggak ketemu, dia nonton biasa, amalannya ya koyo sahabat yang lain, sholat ya nggur sepertiga malam terakhir ya biasa, baca Quran ya biasa. Akhirnya sampai hari ketiga itu bingung. Abdullah Salam yang ngerti ini ketok iki turun yang kene iki mesti deteksi enek apa. Akhirnya ditanya, jane jenengan nginep mriki niki jujur mawon enten apa? Akhirnya Umar mengatakan, karena saya dengar katanya kamu itu ya disebut Nabi sebagai penghuni surga. Saya pengen ngerti amalanmu ki apa. Akhirnya dia ngomong, amalanku nggak kelihatan ini ya toh, karena amalan saya itu adalah al-halim, ya salamatus sadr. Saya itu pokoknya gampang memaafkan, orang gampang tersinggung, kemudian ya sering memaafkan kesalahan orang. Ini ada ayat, saya mengamalkan ayat wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Siapa yang mau memaafkan kesalahan orang dan tetap menjalin hubungan baik sama orang yang menyakiti dia, maka pahalanya itu langsung Allah yang hitung, saking gedenya. Itu pahala yang tanpa batas itu, fa ajruhu ala Allah itu. Masya Allah, ini ngabot loh yang ini. Karena kita memaafkan itu setan mesin bisi, seakan-akan kalau memaafkan ke rugi ya toh. Sementara kalau kita gengsi kemudian tidak mau memaafkan seakan-akan beruntung. Nabi sampai ngasih tahu, salah satu minni, ada 3 hal yang dariku, yang ini apa yang saya sampaikan tidak cocok dengan pikiranmu ya toh. Apa itu? Mana qasat mal bisodaqah. Nomor 1, tidak berkurang duit dengan sedekah bal yazdat, tapi malah bertambah. Yang kedua, wa may yazidu abdin bi afin ila izan. Tidaklah orang yang mau memaafkan kesalahan orang, dia pasti akan tambah mulia, tambah bahagia. Terus yang ketiga apa? Wa may yatawaddau hadan lillah illa rafa'a bihi. Tidaklah orang yang mau tawaduk, rendah hati, maka Allah akan angkat derajatnya. Tapi setan mainnya dibalik, logikanya itu dibalik, seakan-akan naik sedekah berkurang. Jangan duit 100 disedekahi 50, ya nanti tinggal separuh. Mesti pikirannya karek separuh. Jangan punya 1 juta sedekah 100 berarti mesti karek 900. Aslinya padahal bertambah gitu kan. Tapi setan mainnya gitu, itu nanggon pikiran seakan-akan berkurang. Kemudian kalau kita memaafkan, setan juga main nanggon pikiran, kok rugi men, wong cetha kono bikin ulah, mosok enak sekali tinggal minta maaf, gampang banget kamu memaafkan. Nah, itu seakan-akan kalau memaafkan itu rugi. Terus kalau antum itu tawadhu, rendah hati, itu seakan-akan kita terhina. Padahal aslinya kalau kita betul-betul kita lakukan karena Allah, maka yakin demi Allah Pak, sedekah tidak akan mengurangi, justru malah nambah sugih. Kemudian antum memaafkan, ya tidak ada ruginya tapi malah tambah bahagia. Kalau antum merendah, tawadhu, itu tidak akan hina tapi malah terangkat. Ya karek percaya apa ora ngono masalahnya, adeke sering nggunakake akal, ora percaya dengan janji Allah dan janji Rasulullah ini. Makanya ini poin yang kedua, ini penting. Jenengan nek pengen bahagia, jangan terlalu sedih, jangan gampang tersinggung, jangan gampang emosi karena sikap dan ucapan orang. Ada wasiat Nabi kepada Abu Dar Al-Ghifari, ada 7 amalan yang membuat hidup tenang, bahagia, enak. Di antara 7, ini salah satunya saja Pak. Nabi memerintahkan kepada beliau, ya amaroni khalili an Allah akhaful matalaim. Saya diperintah Nabi untuk tidak sedih dan tidak tersakiti dengan ucapan dan sikap orang lain. Sikap tetangga nggak usah terlalu banyak dipikir, bikin kita stres. Sikap teman sendiri atau mungkin ucapan orang ke kita kemudian membuat kita sakit, aduh, bikin kita kepikiran, beban lagi. Ojo meneh kok orang lain, sok-sok kita ini tersiksa dengan beban pikiran kita sendiri, itu ternyata dari sikap keluarga dekat kita. Wong anake dhewe masih aja kita pikir kayak gitu itu. Ya Allah,
Anak entuk arisan, antum kepikiran, piye yo anakku kae entuk arisan 20 juta, mosok mboke lho aku ki sik nglairke. Sik gembol 9 sasi. Sik ngemiki 2 tahun. Mosok ora kecepretan. Kok pikiran kok kaya ngono, terus beban pikiran. Terus anak mantu ora tau dolan ki anak mantu ki piye to? Ya to, nggur tak kon ngengkrong keceret ngono lho. Wong aku ki arep pengajian. Nah, kok ya ternyata aku mulih ya masak ora, nyapu ora, isah-isah ora, terus sedih meneh kepikiran meneh. Antum ki wis tuwa to, Pak? Umur-umur kita itu harus ngopo coba sih? Mbok jenengan iki fokusnya bukan hal-hal kayak gitu. Wis nek hal kayak gitu serasa terlalu banyak dipikir. Itu pikiran-pikiran sampah itu karek di del gitu aja. Kita sekarang fokus kalau sudah tua itu karek mikir ke akhirat, mau fokus mikirkan surga, fokus untuk memperbanyak amal soleh, ngukeh ke tobat. Gitu aja. Nah, masalah anak murid tinggal kita ikhlaskan, kita betul-betul nggak usah terbebani dengan hal-hal kayak gitu itu. Ya, anak ditelepon angel, oh ya wes, ini berarti rande kota ngono wae. Ini bocah kok ngeyel temen, oh saiki mulai ra berbakti to, dikon kira gelem nurut to, pikiran wae, apa dipikir, apa dadi beban. Makanya antum nek pengen bahagia, hal-hal kayak gitu itu sudah ikhlaskan. Walaupun jenengan iki rodok tersakiti oleh sikap anaknya, antum kasih ridho saja, biar penak antum ya lega, kemudian anak kita nanti bahagia. Coba nih misalnya jenengan gelo, kemudian antum tuh kemeropok itu ya, jengkelnya tuh belum sempet ngasih ridho, ujuk-ujuk jenengan mati. Maka anak yang membuat jengkel orang tua kayak gini nih, orang tua masih jengkel dan dia belum ngasih ridhonya, maka anak itu nanti terlunta-lunta hidupnya, anak itu akan sengsara, anak itu juga nanti gampang sakit, karena memang anak yang tidak dapat ridho orang tua itu ya berarti dia dapat kemurkaan dari Allah SWT. Ikhlaskan, maafkan. Nabi itu punya sifat halimun, afaf, sangat lembut dan pemaaf, gampang memaafkan dan susah marah. Wangel nesune ku wangel banget, tur gampang banget memaafkan loh. Contoh ketika perang Hunain itu Nabi pulangnya kan mampir ke Taif. Nabi kelingan ndek ben penduduk Taif itu pas saya menyebarkan dakwah di Taif kan dibalangi watu, diludahi, dibalang pakai kotoran basah. Wah, sekarang ya pas Fathul Mekah kemudian Nabi mampir ke Taif. Penduduk Taif itu enggak ada 2.000 loh, Pak. Lah kemudian Nabi membawa pasukan 12.000. Kemudian perang melawan Hunain, beliau menang tambah pasukan orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Kan itu penaklukan Mekah. Itu totalnya hampir ya 240.000 penduduk kaum muslimin itu loh. Ya banyak banget 120.000 totalnya itu di Rohikul Matum disebutkan gitu. Nah, kemudian Taif ya, itu didatangi hanya waktu sesore saja. Mereka dikumpulkan terus Nabi ngomong aslim taslam. Silahkan kamu masuk Islam, kamu selamat dan akan aku maafkan. Seluruh penduduk Taif masuk Islam. Dalam waktu sesore 2.000 kaum muslimin 2.000 penduduk Taif masuk Islam. Termasuk yang meludahi Nabi, yang balangi watu Nabi, yang balang telek basah yo di maafkan kabeh ngono ya to. Ayo sini nglumpukke. Kowe nek aku ngono mesti tak kampleng sik ya to. Maksudnya kowe ra kelingan kowe, ndek ben ngidoni aku ra kelingan kowe ya to. Kowe ndek ben balang watu to kowe. Mlebu Islam ya ra ketang pisan kudune tak kampleng sik ngono. Untung Nabi pemaaf banget ya to. Kabeh yang menyakiti beliau dimaafke kabeh. Coba antum lihat ketika Fathul Mekah, penduduk Mekah yang menyakiti Nabi semuanya dimaafkan. Loh, Nabi ki ngono ku lho, gampang banget memaafkan. Susah marah. Persis jenengan kuwi. Susah banget memaafkan. Gampang banget nesu, titik nesu. Urip nek pengen penake gampang aja nesu, titik nesu. Kemudian yang ketiga. Jam pinten tadi? Dereng sak dah. Saya jam pinten to, Pak? Oh, suwi men to iki pengajian iki. Durung isak-isak ngono. Yang ketiga, ini amalan harian
yang memudahkan kita masuk surga itu apa? Al-khudur fi thalabul ilmi, jenengan hadir di majelis pengajian. Jadi tiap hari Pak, karena ngaji kaitan dengan ilmu itu amalan yang tidak boleh ditinggal dan harus kita lanjutkan terus. Salah satu latutrak fi hayatika, kata Umar bin Al-Khattab, 3 hal yang enggak boleh kita tinggal dalam hidup, walaupun sakit, walaupun hujan, 3 ini enggak boleh kita tinggal. Apa itu? Pertama, ilmu. Enggak boleh kita meninggalkan ilmu, karena kita butuhnya ilmu itu mengalahkan kebutuhan makan, ya. Yang kedua apa? La tutraku dzikrullah, jangan meninggalkan zikir. Sama yang ketiga, ya, tidak boleh meninggalkan iman. Ini 3 itu memang harus kita lanjut terus. Nah, ilmu ini berarti tiap hari. Kalau kita nggak bisa ngaji yang subuh ya duha, duha nggak bisa yang duhur, duhur nggak bisa ya asar, asar nggak bisa yang maghrib. Pokoknya ada kaitan dengan ilmu. Nah, antum nggak bisa ngaji, antum yang ngajarin ilmu. Kalau antum nggak bisa ngajari ilmu, ya mencari ilmu. Kalau nggak bisa mencari ilmu, ya penting dengarkan ilmu. Kalau nggak dengarkan ilmu, penting dukung nenggon ilmu. Intinya bisa hadir nenggon majelis ilmu. Itu yang menjadikan kita gampang masuk surga. Kenapa orang yang hadir majelis pengajian itu kok dimudahkan masuk surga? Banyak, ini sering banget, ini sudah sering kita sampaikan. Karena kalau ngaji itu nanti ketemu orang soleh, itu yang bikin gampang karena ketemunya dengan orang soleh. Teman-teman soleh itu nanti menjadi syafaat. Kedua, ketika ngaji itu kita dapat doa keberkahan dari para malaikat, itu yang menjadikan gampang masuk surga. Yang ketiga, orang kalau ngaji itu Allah berikan kasih sayang rahmatnya, yang menjadikan orang masuk surga kan rahmat Allah itu. Makanya ada hadis, siapa yang mau kumpul di masjid, yatluna kitabullah wa yatadarrasuna bainahum, dia mau pengajian atau baca Quran di masjid itu, Allah memberikan 4 balasan. Ini 4 jaminan bagi orang yang mau hadir pengajian di masjid. Apa itu jaminannya? 4. Pertama, Allah masukkan rasa bahagia dalam hatinya, ila nazalat alimus sakinah. Yang kedua, Allah akan berikan kecintaan, rahmat dan kasih sayangnya. Nah, itu yang menjadikan masuk surga itu karena rahmat Allah. Jadi antum masuk surga itu bukan karena amal kita, Pak. Nek amal antum itu ora iso nggo nebus surga itu belas, orang mungkin iso. Tapi kenapa kita dimasukkan surga? Itu ya karena kasih sayang Allah. Antum beramal itu untuk nebus surga itu ora cukup. Coba kenikmatan surga yang begitu banyak dengan amalan yang sangat kecil itu belas ora jumbuh loh kuwi asline. Tapi kenapa dengan amalan-amalan yang sepele kayak wudu, kayak apa tadi itu memaafkan, itu kemudian kita dimasukkan surga, itu karena bentuk kecintaan dan rahmat Allah. Kemudian yang ketiga apa? Balasan yang ngaji di masjid, khaufatumul malaikah, dilindungi, dihadiri para malaikat, yaitu akhirnya gampang masuk surga. Makanya ngaji itu aslinya memang yang kita butuhkan keberkahannya, repotnya, capeknya, itu yang dibayar surga. Kan hadis yang menjelaskan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, siapa yang menempuh jalan, itu berarti sik repot, nganggo usaha, nganggo metu kok ngomah, nganggo perjalanan, nganggo nyetar motor barang kuwi. Maka usahanya menempuh jalan tadi illa ya sahallahu bihi, ya bihi itu kembali kepada salakat tariqon ilal jannah, maka usahanya itu akan dibayar Allah dengan dimudahkan masuk surga. Jadi memang nganggo repot, Pak. Ngaji kok wegah repot. Namanya aja ngang sukabruh. Dalam Islam ngaji itu seperti persis digambarkan oleh Imam Syafi'i bahwa ngaji itu persis kayak orang mencari air. Mulane wong Jawa ngono ki ngaji yo ngang sukabruh ngono lho. Ngangsu ki golek banyu keluar. Karena memang syarat ngaji, ya kata Imam Syafi'i syaratnya ada 4 memang. Ada sahihul mabda, ada sumbernya yang benar. Makanya kalau ngangsu golek banyu kan kudu enek sumber airnya toh. Mosok ngangsu ra enek sumbere. Terus sumber ki ada syaratnya, kudu resik tur banyune kudu akeh. Misalnya resik nggur sithik piye le ngangsu, atau misalnya akeh ning kotor ya ora fungsi. Sama kita mencari ilmu sumbernya harus baik. Ustadznya ya paling tidak itu
amal Islamnya baik, karena nggak boleh ngambil ilmu Islam kepada orang yang Islamnya nggak baik. Terus yang kedua, namanya ngambil air ngangsu itu sohikul mabda, sohikul adawat itu punya wadah yang baik. Wadah, mosok golek banyu orang nganggo wadah. Sama antum ngaji ki kudune nggawa perangkat, wadahnya itu ada akal, ada pikiran, ada hati gitu loh, itu wadahnya ngaji. Wadah itu ada syaratnya lagi. Wadah itu harus terbuka, nggak boleh tertutup. Masa golek banyu wadahnya mengkurep ya ora iso. Ya sama antum ngaji ki kudune terbuka, pikirannya terbuka, orang menutup ngono kuwi pengajian ki ya apa anu lho ya. Sebenarnya aja nyinggung-nyinggung iki lho ya. Ngono kuwi menutup diri kuwi. Terus yang kedua, wadah itu harus bersih, nggak boleh kotor. Misalnya wadahnya itu wis enek teleke, kuwi walaupun diisi air jernih ya terkontaminasi. Sama kalau kita ngaji kok ada kotoran, misalnya pikirannya ke sombong, kemakinya sapa sing ngisi sapa? Nih cah belum bangkai, pakai ilmune ra nek sak pedit-pedite aku ngono ki sombong ngono kuwi ya. Aku nek ra dikon ya wegah aku rene iki. Itu Pak. Jadi nggak boleh, walaupun antum lebih pinter toh, itu namanya tolabul ilmi ya toh, berguru karo muridnya ya ora apa-apa loh Pak. Imam Ghazali itu loh minta sering nanyain dan mendengarkan pengajian muridnya. Ya, Imam Malik saja loh sering mencatat materinya Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Lawai dhewe ki sok-sok rodok kemaki ngono ya. Jenggote rodok dawa ngono ki sapa sing ngisi ngono. Neng kene alhamdulillah ada orang blirit. Sana ngisi nang daerah nduwuran kono kae. Ana sing modele juban jenggote dawa-dawa ngono guys, mesti blirit wong kuwi. Masalahnya nek udu ustate pecine beda, nggur beda peci ngono ora gelem ngrungokke kok. Sapa sing ngisi? Oh, ora anu. Ora melu yayasanku ngono. Kayak ustate ketoke urung terpercaya ngono kae. Ustadz nek udu jalure kono, nek pemahamane ora padha dheke ngono belas ora gelem ngrungokke. Alhamdulillah ning kene ra enek. Nek gak ada ira fokus wong koyo ngono iki. Itu ya, jadi sombong masalahnya. Baik, sekarang yang keempat. Ini amalan yang memudahkan masuk surga apa? Husnul ahliyah. Menjalankan peran keluarga. Dia baik dalam memberikan peran keluarga. Kan keluarga itu ada ini harian loh Pak, suami, istri, anak, bapak itu kan peran keluarga tuh ini. Antum menjalankan peran, kalau antum suami, jalankan peran suami harian, ngasih nafkah istri, nyenengke istri, ngejak ngobrol, membahagiakan mereka, anak. Seneng-seneng ke, kewajiban suami apa? Ngadepi masalah, nyenengke mereka, ngejak piknik, jak ngobrol, pokoknya dibahagiakan, sangoni, tukoke apa senengane, wah ngono kuwi. Itu antum bisa jalani kayak gitu tiap hari. Suami yang model gini ini jaminannya surga loh itu. Ada hadis ya, salah satu status manusia ya yang bakal masuk surga itu halatir rajul qaimun ala ahliya. Status suami yang dia betul-betul bertanggung jawab atas keluarganya, dia membimbing, dia ngajari, dia menafkahi itu, dan dia tidak rela menelantarkan anak istrinya. Oh, itu laki-laki surga ini. Terus kalau perempuan dia menjalankan peran istri. Istri itu penting wis ora neko-neko, penting ora kokean perasaan, penting dia nurut ya toh, nyenengke bojone, sing penting bojone iki nek weruh dheke seneng, terus nek dikon mangkat, kemudian nek pas ora enek iso njaga kemuliaannya, nek pas enek ora pedes-pedes nek ngomong, wis itu aja. Peran kayak gitu aja. Nabi mengatakan surga ayyama imra'atin matat wa kana zaujuha 'alaiha radin 'alaiha dakhalal jannah. Siapa wanita yang dia cukup ya toh mencari ridho suaminya, dia mati suaminya ridho, sudah itu tok itu surga. Kata Nabi berarti ridho suami itu syarat surganya istri. Jadi perempuan itu targetnya rasa muluk-muluk ya, walaupun dia nggak hafal Quran, walaupun dia nggak pernah mengerjakan amalan sunnah, dia hanya yang wajib-wajib tok, nek sholat ya wajib tok, nek poso ya wajib tok, itu ya, tapi dia punya unggulan bisa membuat suaminya ridho, wis kuwi ya toh surga. Kebalikannya walaupun dia sholihah banget, semua amalan sunnah, hafid Quran, wis pokoknya hafidoh dan sebagainya, tapi kalau bojone iki swadis guala ya toh angel kuwi. Jelas kuwi.
Oke lho wong wedok ketoke salihah banget ngono iki nek karo bojone galak banget lho iki. Dadi angel surga. Terus kebalikannya ketok iki ya ora pati salihah, amalannya biasa banget ngono iki. Tapi dia punya unggulan amal tadi, wah surga malah. Nah yang terakhir, yang kelima apa? Yang kelima itu adalah melonggarkan waktu tiap hari ini, walaupun cuma sebentar, saatan, ya, untuk meringankan kesulitan dan beban saudara muslim. Ini hadisnya Nabi mengatakan, "Man nafasan mu'min kirbatan min kurabi dunya, nafasahu anhu min kurabi yaumal qiyamah." Siapa yang mau melonggarkan waktunya untuk meringankan, membantu kesulitan saudaranya, ya, yang membutuhkan, maka akan diringankan kesulitannya dan Allah akan hilangkan kesulitannya pada hari kiamat, yaitu artinya dia akan diselamatkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Gitu nih. Pokoknya seentengan mohon. Demikian ya, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.